Dongeng Bahasa Indonesia. Nyonya Daffodilia. Suatu ketika di kerajaan yang indah, hiduplah seorang wanita kecil bernama Daffodilia. Dia bahagia, cantik, dan yang lebih penting, dia sangat tinggi. Meskipun baru berusia 14 tahun, dia sudah setinggi ibunya. Ini membuatnya sangat sombong, dan dia menunjukkan tinggi badannya kepada sahabatnya, Pangeran Brilian. Pangeran Brilian, Pangeran Brilian. Berhenti berteriak, aku di sini. Oh, aku tidak melihatmu karena kau tidak dalam pandanganku. Kau tidak terlalu hebat, hanya karena kau tinggi. Aku mungkin lebih pintar darimu. Dan memang benar. Pangeran Brilian menghabiskan banyak waktunya membaca buku dan mempelajari tentang alam dan semua hal yang logis. Tetapi hal-hal seperti itu membuat Daffodilia bosan dan dia hanya menguap yang membuat Pangeran Brilian sangat kesal. Buku dan buku. Mereka mengatakan kecerdasan membantumu melihat lebih jauh dari apa yang ada di depanmu. Tapi kau sangat kecil sehingga kau hanya bisa melihat semut tertinggi. Ibunya, seorang bangsawan, menoleh padanya dengan marah. Daffodilia, tidak ada cara untuk berbicara dengan pangeran atau siapapun. Jadi bagaimana jika kau tinggi? Jerapah lebih pintar darimu? Brilian, kau tidak akan berbicara dengan seorang wanita seperti itu. Pangeran Brilian mulai cemberut. Dia dan Daffodilia selalu saling menggoda. Tetapi hari ini, Daffodilia lebih unggul. Baik, kau tahu apa? Aku akan pergi dan tidak akan kembali sampai aku menemukan cara untuk menjadikanku lebih tinggi darimu. Daffodilia mulai tertawa. Tetapi ketika dia melihat temannya serius, dia berhenti. Oh, sayang. Aku hanya bercanda. Tolong jangan pergi. Tapi pangeran hanya memelototinya dan berjalan pergi. Dia mencoba untuk menghentikannya, tetapi pangeran tidak mau mendengarkan. Ratu dan sang bangsawan mendengarnya menangis dan segera mendatanginya. Sayang, apa yang salah? Pangeran Brilian mengatakan kalau dia tidak akan kembali sebelum dia menjadi lebih tinggi dari aku. Jangan khawatir, dia pasti akan kembali. Dia hanya mengatakan itu untuk menggodamu. Tetapi Nona Daffodilia tahu bahwa Pangeran Brilian sangat serius dengan apa yang dia katakan, dan tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Dan ketika malam tiba, dan pangeran muda tidak kembali, para pengawal dikirim untuk menemukannya. Mereka mencari selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan, tetapi dia tidak dapat ditemukan. Kerajaan ditinggal tanpa pewaris, dan Nona Daffodilia tanpa sahabat karibnya. Akulah penyebabnya. Seharusnya aku tidak sering-sering menggodanya. Apa yang aku lakukan tanpa dia? Jadi dia tinggal di kamarnya dan mencoba membaca dan belajar sebanyak mungkin sehingga dia bisa menjadi seperti Pangeran Brilian. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia selalu mengacaukan segalanya dan selalu menjadi sangat bingung. Suatu hari, merasa sangat putus asa, dia sedih dan pergi ke taman. Bunga ini sepertinya sekarat. Aku baru saja akan mulai dengan yang itu. Sihir kecil dari tanganku dan itu akan baik-baik saja. Ajaib sekali. Tunjukkan padaku sekarang. Oh, kau harus menunggu untuk melihatnya. Nona Daffodilia segera ingin tahu tentang cara dia bekerja dan mulai membantu dalam prosesnya. Sambut yang mulia. Kau mungkin memiliki sihir di tanganmu juga, kau tahu? Dia tidak mengerti apa maksud si tukang kebun, tetapi seiring waktu, dia segera belajar bagaimana menanam bunga dan tanaman yang indah.
Semuanya terlihat sangat indah. Sekarang, apakah kau percaya pada sihir? Dia segera mengambil semua kesedihannya dan mengubahnya menjadi cinta dalam bentuk bunga. Sementara itu, Pangeran Brilian berjalan jauh. Dia sekarang sangat lelah, haus, dan lapar. Dan telah mencapai hutan yang aneh di mana tidak ada seorang pun. Apa ini? Jaring laba-laba? Banyak sekali. Dan memang seharusnya begitu. Bagaimanapun juga hutan ini milikku. Siapakah aku? Aku adalah Tuan Kaki Panjang. Sekarang, bagaimana seorang pangeran kecil yang kotor sepertimu sampai ke tempat seperti ini? Pangeran kecil Brilian memberitahu Tuan Kaki Panjang segalanya tentang dirinya. Dan aku tidak akan kembali sampai aku mendapatkan cara lebih tinggi dari putri konyol itu. Aku mengerti. Ini sepertinya menarik. Dan karena aku tahu cara untuk membantumu, tapi itu akan memakan waktu. Mungkin bertahun-tahun. Aku tidak keberatan. Aku akan menunggu selama yang dibutuhkan untuk menjadi lebih tinggi dari Nona Davodilia. Baiklah. Lihat semak itu di sana dengan sarang laba-laba yang sedikit pelangi. Yang harus kau lakukan adalah melompat ke semak itu. Itu saja? Yap, langsung ke sana dan tunggu aku datang menjemputmu. Pangeran Brilian sangat bingung. Tapi dia sangat terburu-buru untuk menjadi tinggi sehingga dia langsung melompat ke sarang laba-laba itu. Itu sangat aneh. Di mana aku? Pangeran Brilian telah mencapai tempat yang sangat istimewa dan ajaib. Itu adalah tempat di mana mimpi bermain dan tinggal bersama. Ini tempat yang indah sekali. Halo, selamat datang di alam mimpi. Siapa namamu? Aku? Namaku adalah... Aku tidak tahu. Pangeran Brilian lupa namanya sendiri. Kau tahu, tempat itu dimaksudkan hanya untuk mimpi dan bermain. Dan pangeran kecil hanya tahu untuk belajar. Dia tidak pernah bermain permainan sama sekali dan menganggapnya itu konyol. Dia segera mulai melupakan semua yang pernah dia pelajari. Dan hanya pikiran-pikiran yang melamun memenuhi kepalanya. Dia bermain dan bermain dengan semua roh mimpi. Dia bahkan lupa tentang Nona Davodilia. Suatu hari, Tuan Kaki Panjang datang mencari pangeran. Dia segera menemukannya bermain-main dan tersenyum, seolah-olah dia senang. Itu pangeran kecil yang aku cari sejak lama. Sepertinya kau tidak kecil lagi ya. Apa yang kau bicarakan? Aku melihatmu hanya 2 hari yang lalu. Apakah itu benar-benar yang kau pikirkan? Anakku tersayang, kau sudah berada di sini selama 5 tahun. Sudah waktunya kau pulang. 5 tahun? Aku pikir sudah saatnya kau meninggalkan mimpi ini. Dan dalam hitungan detik, pangeran mendapati dirinya jatuh dan jatuh. Dia jatuh ke halaman yang begitu lembut dan segar, di sebuah taman yang sangat indah. Aku ingat sekarang. Aku meninggalkan kerajaan untuk mendapatkan diriku lebih tinggi dari Nona Davodilia. Tapi aku ingin tahu apakah aku sudah menjadi lebih tinggi. Saat itu, seorang wanita muda datang ke arah sana. Dia sangat cantik dan juga imut dengan caranya dia berjalan. Oh, Pangeran Brilian? Nona Davodilia? Mereka berpelukan dengan hangat. Dan mendengar suara mereka,
Sang ratu dan sang bangsawan bergegas keluar. Mereka sangat senang melihat pangeran brilian. Oh, anakku, akhirnya kau pulang juga. Dan sekarang kau sudah dewasa. Di mana saja kau selama ini? Kami mencari dan mencari, tapi tidak pernah menemukanmu. Pangeran brilian memberitahu mereka semua tentang petualangannya. Mereka semua mendengarkan dengan cermat cara dia berbicara dan bertindak. Cerita yang lucu, baik apapun itu, kami senang kau sudah pulang sekarang. Tapi anakku, kau terlihat lebih manis daripada sebelumnya. Lebih manis, Riang, laba-laba adalah tentang saling menarik kaki satu sama lain. Bagaimana menurutmu mereka begitu lama? apakah dia hanya menceritakan sebuah lelucon? Sangat sulit untuk dipercaya, bukan? Ini kebun siapa? Kebun ini sangat indah. Itu milikku. Aku menumbuhkan semua ini. Setelah kau pergi, aku sangat sedih dan aku berusaha keras untuk belajar dan menjadi sepertimu. Aku membaca hal-hal baru setiap hari, tapi tidak ada yang tersisa di kepalaku. Aku minta maaf. Tidak, aku yang minta maaf karena meninggalkan kalian sendirian bertahun-tahun. Aku terlalu terburu-buru untuk tumbuh. Tetapi aku tahu bahwa pertumbuhan membutuhkan waktu, dan kau juga bisa tumbuh dengan cara yang berbeda. Pangeran brilian memandangnya dan tersenyum. Kau pintar dan mengagumkan dengan caramu sendiri. Secerdas apapun diriku ini, aku tidak akan pernah bisa menumbuhkan taman semegah ini. Dan aku tidak akan pernah meninggalkan Nona Daffodilia yang ceria ini lagi. Kalian tahu, tidak masalah jika seseorang lebih tinggi atau lebih pintar. Bakat yang berbeda-beda akan ditemukan dalam diri setiap orang. Sementara Nona Daffodilia belajar untuk menjadi lebih baik dan menemukan bakatnya, Pangeran Brilian telah belajar bahwa penelitian tidak benar-benar berarti segalanya. Sedikit kesenangan pasti diperlukan untuk tumbuh dengan cara terbaik.